What is up in people? Welcome to In Fashion. Bonjour. 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 Bonjour, gue Feren. And in today's video of In Fashion, we're gonna talk about a fashion controversy of the new Netflix show Emily in Paris. Kenapa sih bisa bikin kontroversi? Stay tuned and let's find out. So, for those of you who have been living under a rock, Netflix baru aja ngeluarin series romantic komedi terbarunya, yaitu Emily in Paris. Emily Cooper. Bonjour. Bonjour. Menceritakan soal Emily Cooper, seorang wanita asal Chicago, Amerika yang pindah ke Paris untuk mengejar impiannya dari kerjaan barunya. Nah, dia di sana bekerja sebagai social media strategist dan di serial ini diceritakan ups and downs-nya dia mengenai kehidupan adaptasinya di Paris. I don't want to spoil too much on the storyline, tapi kalau misalnya kalian mau tahu review soal series ini, kalian bisa klik di sini ya. Anyway, hari ini gue bakal talk about the second most underwhelming thing after the plot, yaitu outfits atau style dari fashionnya Emily. Nah, kalau misalnya kalian tahu, di sini Emily in Paris itu dibuat oleh orang-orang yang sama di balik Sex and the City, yaitu produser Darren Star dan costume designer Patricia Field. Jadi nggak heran kalau misalnya Emily ini tuh dibilang legasinya dari Carrie Bradshaw, dan juga si Patricia Field ini dia adalah kostum desainer yang in charge juga untuk Devil Wears Prada. Makanya banyak banget orang yang tertarik nih sama Emily in Paris untuk nonton, apalagi karena katanya outfitsnya itu banyak banget yang fashion week ready. I'm so glad we're friends. So you're single in Paris? But at the end of the day, netizen berbicara dan akhirnya serial Emily in Paris ini mengundang banyak banget argumentasi dan perdebatan-perdebatan dari para pegiat fashion juga. Nggak cuma soal culture appropriation atau overly stereotype French culture yang disampaikan di serialnya Emily in Paris ini, tapi juga mengenai outfit dan fashion sense-nya dia yang dituding kayak apa ya, klise dan mungkin sedikit unrealistic gitu. Nah, ketika dia pindah ke Paris juga, dia tuh bekerja sama PR firm yang memang menghandle banyak luxury things ya, tapi sebenarnya nggak fully integrated di fashion juga gitu. Jadi orang-orang banyak yang berpikir gitu, gimana sih caranya kok si Emily bisa punya sense of style yang kayak gitu loh. Mengingat waktu pas dia di Chicago juga, bajunya tuh sebenarnya di episode pertama tuh biasa aja, tapi begitu dia pindah ke Paris, kayak udah langsung yang punya fashion sense French gitu, Parisian kayak gitu. Nah, mungkin kalian bakalan pada mikir nih, emang kenapa kalau misalnya fashionable, kalau misalnya bukan di bidang fashion gitu, emang cuma orang fashion doang yang boleh fashionable? Ya nggak juga, tapi maksudnya di serial ini tuh nggak begitu banyak cerita atau nggak begitu banyak selipan-selipan yang mengindikasi kalau Emily ini tuh sebenarnya tertarik atau punya interest sendiri gitu sama fashion gitu. Dia juga nggak yang kayak, kalau dibandingin sama mungkin Carrie Bradshaw di Sex and the City, dia tuh lebih apa ya, terlihat gitu kalau dia tuh memang punya sense of fashion sendiri, dia suka belanja. This one's on sale, half off. Sweetie, I just spent $395 on a pair of open-toed Gucci's last week. This is not the place to be frugal. All right. Tapi kalau Emily tuh jarang banget gitu. Terus one note juga yang gue perhatiin, waktu pas dia ketemu sama yang katanya desainer hebat di Paris, di cerita itu si Pierre Cardin, itu tuh Emily tuh juga nggak punya banyak knowledge gitu mengenai si desainer ini gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada juga background dari Emily ini yang secara karakter dia harus menunjukkan kalau dia tuh punya effort atau show her effort in being a fashionista gitu loh. On top of that, banyak juga yang berpikir nih, Emily ini kan profesinya social media strategist. Nah, terus gimana caranya dia ini bisa afford so many designer bags atau clothes gitu loh. Kayak nggak cuma sekali dua kali loh kita ngelihat Chanel bags dan Chanel coat di situ atau Louboutin shoes gitu. Tapi kayak over and over again gitu di setiap semua
looknya dia gitu, hampir semuanya tuh designer brands gitu loh. Dan beberapa kali juga waktu pas dia terima telepon atau lagi jalan atau apa, dia tuh bawa-bawa tentengan Chanel atau kayak mengindikasikan dia habis belanja, tapi nggak necessarily talk about that gitu loh. Basically the entire show is just too unrealistic dan gak relatable sama sekali gitu for a lot of people. Dan banyak juga yang angkat suara kayak fashion sense-nya si Emily di serial ini tuh tacky gitu, klise, terlalu norak bisa dibilang kayak gitu ya. Balik lagi mungkin pandangan soal fashion itu kan relatif gitu ya. Tapi memang kalau menurut gue personally, di sini dia agak sedikit too experimental gitu loh. Dan ya kadang-kadang a bit too much juga lah ya kalau buat dipakai on a daily basis kayak gitu-gitu. Kayak gitu terus. Kalau misalnya menurut gue pribadi juga Emily ini bisa dibilang mungkin arahan projectionnya si Patricia Field ini untuk Emily memang seperti itu. Kayak mungkin dia emang kayak menstereotipkan fashion sense dari French culture atau Parisian chic gitu ya. Jadi dia came across sebagai orang yang tacky gitu. Dan beberapa kali juga ada indikasi sih dari bosnya nih si Sylvie, dia juga bilang kayak waktu Emily nanya soal saran, gue pakai baju apa nih ke acara A gitu misalnya. Terus si Sylvie bilang not that gitu loh. Jadi kan kayak memang mengindikasikan kalau sebenarnya fashion sense-nya Emily juga buat orang-orang French di sana pun nah gitu loh, ya nggak sih? Terus ya, selain itu mungkin banyak juga nih orang-orang yang berpikir kayak kenapa sih kok lead aktornya tuh malah dibikin stylenya tuh kayak gitu. Sedangkan untuk beberapa supporting role yang lain kayak kami, kayak Mindy, itu tuh sebenarnya fashion sense-nya justru quite okay gitu. Dan bahkan personally gue juga lebih suka stylenya si kami dan Mindy daripada Emily gitu loh, karena bener-bener jomplang banget ya. Nggak tau ya, mungkin karena Kemi dan Mindy-nya itu emang udah lama atau memang locals gitu ya, jadi nggak yang terlalu dibayangkan atau diproyeksikan gimana-gimana juga sama fashion sense-nya dia gitu. Tapi si Emily ini berkali-kali pakai vibrant clothes, vibrant motifs kayak gitu-gitu loh. Bahkan ada juga satu looknya dia yang menurut gue quite cliche gitu. Di saat kayak dia lagi datang ke Paris, dia baru aja sampai atau arrive gitu ya on her first days of work. Dia show up with a shirt yang ada Eiffel Tower-nya gitu loh, kayak quite the obvious ya nggak sih? Gitu. Tapi balik lagi, it's all about perspective. Terus itu juga mengenai looks dan how they carry the styles gitu. Dan mungkin karena memang si Emily-nya ini di film ini tuh all over the place gitu personality-nya. Jadi orang tuh kayak annoyed gitu ya nggak sih? Well, kalau misalnya secara dari fashion sense dan also perspective itu kan sebenarnya relatif ya in people. Nah kalau itu tadi sebenarnya based on research gue, terus pendapat gue pribadi mengenai Emily in Paris ini. Karena honestly, I watched the whole 10 episode gitu dan gue ngikutin gitu. Secara storyline, well, it's kind of like a forgettable version of Gossip Girl, tapi ya ringan gitu, maksudnya memang sesuatu yang bisa kita ikutin gitu, yang memang kita juga bisa escape reality juga dengan nonton Emily in Paris ini, karena too good to be true ya nggak sih? Tapi menurut kalian gimana nih? Karena banyak banget nih bocoran ya, banyak banget yang udah komen dan bikin meme-meme banyak banget juga soal fashion sense-nya si Emily ini. So that was it for our talk today. Nah kalau misalnya menurut people gimana nih? Let us know what you think on the comment section down below ya. On top of that, kalau misalnya kalian punya referensi outfit of the day post lainnya atau referensi style lainnya yang mau di-rate di sini, boleh banget tag and mention our Instagram at intoday.media with the hashtag #OOTodaysRate. Alright, until then you know where to find me. Gue Farhan, in today in people's way. Au revoir. Farhan pamit. Gue Farhan pamit. Namanya Farhan pamit kan? Gue pamit aja boleh nggak kak? Ya udah, tangan ada. Alright, you know where to find me. Gue pamit. Apa gue Farhan ya bingung.